Balik lagi dengan kami di podcast Hampa, Val, Ilham dan Nova. Jadi kami di sini pengen membahas tentang BRICS, bagaimana BRICS itu menjadi dominasi penantang dominasi terkhususnya Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Jadi lebih baik kita bahas dulu sejarah tentang BRICS nggak ya, Mbak? Boleh, Ilham saudara? baik. Yang untuk belum tahu BRICS itu apa, itu singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Betul. Yang dimana ini didirikan pada tahun Awalnya tuh tahun 2001 ya. 2001. Yang dimana itu belum menjadi BRICS, yang dimana Afrika Selatan itu belum masuk di sini. Iya. Jadi Afrika Selatan itu bergabung BRICS tuh pada tahun 2010. Jadi sebenarnya BRICS itu kan bagaimana di negara-negara Asia itu kan awalnya kan mendukung negara-negara berkembang gitu kan. Ya, iya. Bagaimana negara-negara berkembang itu ada tidak menerima tentang ekonomi dari Amerika. Barat, ekonomi dari Iya. Barat. Yang tidak puas dengan struktur ekonomi dari barat itu, maka muncullah yang dimana dibuat oleh Jim O'Neill Jim O'Neill betul. pada tahun 2010 itu. Jadi dengar-dengar juga BRICS ini membuat itu ya Ham apa bank 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 baru, sendiri, bank sendiri. yang bernama New Development Bank, yang terdiri atas membantu perkembangan negara-negara anggota, yang dimana di situ New Development Bank ini meluncurkan mata uang sendiri. Bagaimana menurut Noval? Menurut saya adanya juga berita bahwa BRIC ini membuat mata uang sendiri, tapi untuk info yang validnya itu belum ada info yang sangat valid bahwasanya BRIC membuat mata uangnya sendiri. Dan bagaimana apa BRICS ini menentang dominasi dari Uni Eropa dan Amerika Selatan. Menurut Novel bagaimana? Menurut saya karena terkhususnya juga di BRIC ini kan ada dua negara besar yang mendominasi seperti Rusia Rusia dan dan juga China. Jadi kemungkinan Amerika Serikat ini getar-getir gitu. Bahwasanya wah di organisasi besarnya ada negara superpower gitu. Mungkin juga adanya konflik juga antara China dan Amerika Serikat. Dan juga ada info terbaru nih bahwa Indonesia juga ingin bergabung dengan BRICS. Jadi kalau menurut Ilham sendiri apa gimana maksudnya tentang Indonesia ingin bergabung dengan BRICS? Kalau menurut saya sih Indonesia kalau bergabung dengan BRICS ini adanya peluang yang sangat besar, yang dimana Peluang ekonomi gitu. ya peluang ekonomi maupun politik di situ, dimana yang terdapat ada dua kekuatan besar juga di sini di BRICS ini, yaitu Rusia dan China di situ. Iya betul. Terus lagi pengaruh Cina. Jadi di sini tidak sekedar hanya pengaruh ekonomi, Iya, tapi juga pengaruh ideologi mungkin. bisa. Iya. Yang Amerika tentang demokrasi dan liberal, Liberal, dan China dan komunismenya gitu ya. kan. Jadi gimana Ham menurut kamu Indonesia bergabung dengan BRICS, apakah di sini Indonesia itu menunjukkan ketidaknetralannya karena dia bergabung dengan BRICS? Bagaimana menurut saudara? Kalau menurut saya, jika Indonesia bergabung dengan BRICS ini akan eh, mempengaruhi nilai-nilai Indonesia, yaitu politik bebas aktif gitu. Ya, politik bebas aktif ya. Iya. Kalau Indonesia bergabung dengan BRICS, mau tidak mau Indonesia harus mendukung Cina, Rusia, dan negara-negara anggotanya yang dimana ini tidak bersifat netral. Jadi dan bergabungnya Indonesia ke BRICS itu menunjukkan sifat tidak netralnya begitu Betul sekali. menurut saudara Ilham.
Jadi apakah kemungkinan, apalagi Amerika Serikat ini kan telah terpilihnya Donald Trump menjadi presiden kembali begitu. Ya. Apakah menurut Saudara Ilham pengaruh Cina terhadap Laut Cina Selatan itu akan menguat kembali, apalagi di daerah Laut Cina Selatan itu kan merupakan tempat perdagangan terbesar di situ kan, Terbesar di jalur Asia Tenggara. perdagangan. Iya betul Apakah sekali. menurut Saudara Ilham dengan terpilih Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat lagi, apakah kekuatan Cina itu bisa terbendung oleh sikap Donald Trump tersendiri? Menurut saya sih kalau Donald Trump ini akan membantu perkembangan Negara negara berkembang mungkin, berkembang gitu terkhususnya kan. di daerah Cina Selatan. Cina Selatan yang dimana background Donald Trump ini yaitu pengusaha dan menganut liberalisme gitu kan, Ya, dan akan saling membantu negara-negara berkembang itu sendiri gitu. begitu. Dan untuk apakah Cina ini akan memanfaatkan bridge ini dalam mengklaim Laut Cina Selatan itu? Menurut Novel bagaimana? Menurut saya Cina yang berada di organisasi BRIC Ya. dengan kemungkinan dia mengklaim Laut Cina Selatan, menurut saya itu hal yang tidak mungkin karena China yang mengklaim Laut Cina Selatan itu mereka kan berdasarkan yang tidak faktual begitu, tidak ada buktinya. Jadi kan mereka hanya mengandalkan tentang sejarah mereka begitu kan, tidak ada bukti konkret. Dan itu juga udah disahkan oleh eh, Mahkamah Pengadilan tentang arbitrase internasional begitu. yang dimana Mendes Land itu tidak valid lagi untuk sekarang. Sekarang gitu ya. Dan untuk apakah Indonesia juga akan apa menjadi solid di dalam bridge ini, menurut Novel bagaimana? Mungkin Indonesia ini kan bersifat politik bebas aktif yang kemungkinan kita tuh hanya mengambil keuntungan besar begitu dari BRICS. Apalagi ya adanya BRICS itu kan memberikan keuntungan lebih besar itu tersendiri untuk Indonesia kan. Ya. Ya, jadi menurut saya untuk solid atau tidaknya eh, kemungkinan Indonesia masih bersifat juga netral kalau menurut saya begitu. Dan kan ada negara-negara berkembang nih yang masuk ke bridge seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam nih. Apakah ini menjadi tantangan Cina untuk mengklaim Laut Cina Selatan itu? Menurut Novel bagaimana? Menurut saya juga tentang China ingin mengklaim Laut Cina Selatan yang tidak berbukti, yang tidak ada bukti konkretnya, yang hanya mengandalkan tentang sejarah. Kemungkinan sepak terjang China itu akan kembali sulit untuk mengklaim Laut Cina Selatan, karena apalagi di Filipina kan backingannya Amerika kan, Oh iya, begitu. Jadi kemungkinan bakal sulit gitu untuk Cina untuk mengklaim Laut Cina Selatan dan membatasi pergerakan China, apalagi kalau tentang Indo-Pasifik, kawasan Indo-Pasifik yang Samudra Hindia dan Samudra nanti. uh, uh, apalagi pergerakan China itu sangat terbatas gitu kan. Dibatasi oleh India juga ya, Iya. sama Filipina. Jadi menurut Saudari Ilham sendiri, apakah eh, relevan dibentuknya BRICS ini? Karena kan BRICS ini juga sang pendominator gitu, sang pendominasi atau penentang gitu bagi kawasan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Eropa. Menurut saya sih ini BRICS ini sangat relevan untuk negara-negara berkembang yang ingin join dengan BRICS, karena ini BRICS ini membantu dalam infrastruktur untuk negara-negara berkembang itu, dalam membantu ekonomi juga gitu. Gitu. Sepertinya kita nggak afdol hanya ngobrol berdua gitu kan. Kita kayaknya harus butuh satu penanya gitu dari kawan-kawan kita yang di belakang kamera gitu kan. Apakah kawan-kawan di belakang ada yang ingin bertanya begitu terkait tentang BRICS? Apakah eh,
Indonesia join BRICS itu sudah bersikap netral gitu. Itu kan kita tahu bahwa kebijakan Indonesia kan bebas aktif. Apakah sikap Indonesia yang join BRICS itu sudah netral gitu? Pertanyaan menarik nih, Hap. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa joinnya Indonesia ke BRICS ini, dengan Indonesia kan bermodalkan politik bebas aktifnya begitu. Indonesia ini masih netral untuk bergabung dengan BRICS, di mana BRICS ini kan menghasilkan keuntungan besar bagi Indonesia kan. Jadi menurut saya, bergabung Indonesia ke BRICS itu masih menonjolkan nilai netralnya. Apalagi Indonesia ini kan politik bebas aktif begitu. Betul sekali. Kita juga dulu pernah kok kita bergabung dan organisasi ekonomi internasional seperti IMF, apalagi apa? Dan WTO juga Iya. Jadi kemungkinan hanya untuk bergabung dengan BRICS itu bisa saja itu tidak menunjukkan ketidaknetralan kita, bahwa sebenarnya itu eh, sifat yang netral bagi Indonesia. dan sekian dari podcast kami Jadi Indonesia netral. Indonesia bisa netral. Indonesia bisa netral. Jadi sekian dari podcast kami, podcast Hampal, Ilham dan Nopal, tentang bagaimana BRICS itu menjadi dominator dan juga petantang bagi Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam Ampal.